Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kembali lagi anak-anak bertemu dengan Bu Rahma dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran kita berada pada tema ketiga, yaitu dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Kemarin kita sudah belajar di subtema saling menghormati. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang subtema indahnya saling menghargai untuk anak kelas 5 SDN Pulungan. Nah, kemarin kita sudah belajar menghormati, sikap menghormati. Kepada siapa saja kita menghormati? Yang pasti menghormati adalah kepada orang yang lebih tua daripada kita, siapa saja. Contohnya orang tua, kemudian guru-guru di sekolah, ataupun orang yang lebih tua dari kita dimanapun kita berada. Contoh tetangga, kakak, nah itu juga orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus menghormati. Masih ingat kan tentang sikap menghormati pada pelajaran sebelumnya? Baik, minggu ini dan hari ini kita akan belajar indahnya saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Nah, bagaimana itu? Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Ya, meskipun satu agamanya, tidak semua orang sama. Ada beberapa orang yang memiliki pendirian sendiri-sendiri. Contohnya, si A melakukan sholat subuh dengan kunut. Adapun si B melakukan sholat tanpa kunut. Nah, seperti itu. Contoh, ada yang menggunakan kunut ketika subuh dan ada yang tidak. Terus bagaimana yang benar? Semuanya benar. Yang tidak benar yang bagaimana? Yang tidak benar adalah tidak sholat subuh. Betul nak? Sama-sama. Tidak apa-apa, karena pendiriannya berbeda-beda. Ada yang berpendirian saya tidak pakai kunut, ada yang berpendirian saya harus pakai kunut. Boleh, semuanya boleh, semuanya memiliki dalilnya sendiri-sendiri dan itu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang tidak sholat, ya. Kemudian sikap saling menghargai yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Nah, keyakinan pasti seperti agama ya. Di dalam Indonesia tidak hanya satu agama. Agama apa saja yang diakui di Indonesia? Ayo coba anak-anak ingat enggak? Selain agama Islam, agama apa? Ada agama Nasrani. Nasrani pun ada dua, ada yang Katolik, ada yang Kristen, kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan yang terbaru itu apa? Agama Konghucu ya. Nah, dalam satu kelas ada teman yang berbeda agama, maka teman yang beragama Islam tidak mengharuskan temannya yang Nasrani berdoa yang sama dengan mereka. Ketika kalian di dalam kelas, kita kan pasti di awal pembelajaran kita membaca doa. Terus ada temannya yang non-Islam, entah dia Kristen, entah dia Katolik, entah dia Buddha atau Hindu, maka kita tidak boleh, ayo kamu ikut baca sama aku, itu loh bu guru baca doa kayak gitu, masa kamu gak baca seperti itu, ayo baca, gak boleh ya, seperti itu tidak boleh, karena keyakinan dia tidak sama dengan keyakinan kita. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita yakini sama dengan apa yang dia yakini. Nah, seperti itu. Kita harus menghargai. Ketika mereka berdoa dengan keyakinan mereka, kita persilahkan. Ya, kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh mengejek,
ataupun menolak itu salah, tapi kita harus menghargai. Kita berdoa dengan keyakinan kita dan mereka berdoa dengan keyakinan mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, contohnya kalau Bu Rahma menyuruh anak-anak, ayo bikin kelompok. Dalam satu kelas ada 5 kelompok, kemudian kalian membuat kelompok-kelompok. Bu Rahma minta kalian berdiskusi tentang cerita Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Nah, seperti itu. Ada yang bilang Nabi Muhammad mendapat gelar Amin dari kecil. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin di umur 35 tahun. Nah, gimana kalian menyikapi ada banyak teman yang berbeda pendapat seperti itu? Gimana? Kita menampung dulu. Jangan dimarahi. Kamu salah. Tidak boleh seperti itu. Jangan ya. Jangan menyalahkan pendapat temannya yang bersuara. Kita harus mendukungnya ya. Tidak boleh disalahkan, tidak boleh dipatahkan, tapi kita harus menghargai. Kita tampung dulu semuanya. Oke, Nabi Muhammad asal usulnya bagaimana? Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Ada yang bilang ketika berdagang, ada yang bilang ketika masih kecil, ada yang bilang ketika peristiwa banjir di Mekah, ada yang bilang ketika bertemu kaum Quraisy dan lain sebagainya. Kita dengarkan, kita tampung semua pendapat. Nah, kita harus menghargai, tidak boleh kita menyalahkan. Nah, kita tampung semua pendapat, kemudian kita cross check, kita cari tahu kebenaran yang benar yang mana, kemudian kita ambil pendapat yang benar. Ya, seperti itu. Tidak boleh menjatuhkan ya. Kalau di buku itu coba Bu Rahma bacakan. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibie mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar. Kemudian ada temannya lagi yang bilang yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, macam-macam pendapat ketika berdiskusi, dan itu boleh, semuanya boleh ditulis. Kalau memang itu hal yang umum, berikan contoh menghormati orang tua, berikan contoh menghargai teman di sekolah. Karena semua benar, boleh ditampung semuanya, kemudian ditulis bersama-sama menjadi tugas dan hasil kalian dalam berdiskusi. Seperti itu ya nak. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah soal latihan. Soal latihan ada 6 soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim ke nomornya Bu Rahma yang baru ya. Itu ada 1, apa ciri-ciri anak soleh. Nomor 2, apa manfaat menjadi anak soleh. Yang ketiga, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat adalah mengapa harus hormat dan patuh kepada guru. Yang kelima, yang kita pelajari hari ini, bagaimana sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, nomor 6, bagaimana sikap kita dalam diskusi dan berkelompok. Bagaimana dan jika muncul perbedaan pendapat. Silahkan dikerjakan dengan baik, kemudian dikirimkan ke Bu Rahma. Terima kasih.